Hai media sobat online, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini aku agak sedikit out of the box dari import, tapi ini masih berkaitan dengan kalian para pelaku usaha. Nah, sebelum kita masuk ke materi utamanya, aku mau tanya dulu nih. Kalian punya usaha, kira-kira udah ada izinnya belum sih? Pasti belum kan? Kenapa belum? Pasti kalian mikirnya, aduh repot, aduh ribet. Padahal zaman sekarang ngurus izin itu tuh mudah banget. Selain mudah, bisnis kalian juga bisa dijalankan secara legal. Nah, jadi gimana nih Kak caranya? Nah, jadi di Indonesia sekarang kita mempunyai sistem yang namanya OSS, Online Single Submission. Apa itu Kak? Nah, jadi Online Single Submission itu mempermudah para pelaku usaha untuk membuat izin perusahaannya. Nah, jadi kalian ini nggak usah repot-repot datang ke kantor pemerintah, ke kantor perizinan. Jadi kalian tinggal input data kalian di rumah, di laptop kalian, masuk ke sistemnya, buka websitenya. Ketika kalian buka websitenya, kalian tinggal masukin data kalian dari data perusahaan, alamat, terus usaha apa yang kalian jalankan, tinggal masukkan ke data itu. Nah, setelah itu kalian bisa langsung print ataupun cetak di rumah sendiri. Mudah banget kan? Nah, kita lanjut aja deh langsung ke prakteknya. Yuk, kita lihat. Oke, kita langsung masuk aja ke websitenya di oss.go.id. Setelah kalian masuk, kalian bisa lihat isi home-nya seperti ini. Home pertama yang akan muncul. Nah, berupa informasi-informasi terkait registrasi user OSS, proses NIB, registrasi legalitas, dan hal sebagainya. Nah, untuk mungkin kalian ingin melihat informasi lebih lanjutnya, kalian bisa cek di informasi, tuh di situ ada simulasi, ada petunjuk, dan informasinya sangat lengkap. Kalian bisa cek satu persatu di situ. Oke, kita langsung masuk aja ke daftar masuk. Kita klik kolom yang warna hijau. Nah, di sini nanti kita klik yang daftar. Setelah itu, kita tinggal masukkan nomor induk kependudukan. Isi nomor KTP kalian secara lengkap dan benar ya. Nah, jadi aku mau kasih tahu intinya untuk daftar OSS itu yang kalian perlukan itu hanya nomor KTP, tidak ada yang lain ya, hanya KTP. Ingat sekali lagi yang kalian perlukan hanya KTP. Nah, setelah itu kalian isi nomor KTP, kalian isi tanggal lahir kalian sesuai KTP pastinya. Setelah itu kalian masuk nomor telepon seluler yang aktif ya pastinya ya. Jangan yang nggak aktif. Nah, setelah kalian isi nomor telepon seluler ini, kalian isi alamat email. Karena ini nanti di alamat email ini akan dikirimkan sebuah link konfirmasi. Jadi kalian isi alamat email yang masih kalian gunakan. Oke, ini aku mau isi dulu alamat emailnya. Nah, setelah ini kalian tinggal masukkan kode CAPTCHA di atas. Nah, tuh CAPTCHA-nya kayak Bogor. Klik saya mengerti dan menerima syarat ketentuan. Setelah itu submit. Loading sebentar. Nah, sambil menunggu baiknya kita buka email kita, Gmail. Nah, karena saya tadi daftarnya Gmail, saya buka emailnya dari Gmail. Nah, ini masih akun suami, jadi kita buka akun saya pribadi yang tadi kita daftarkan. Nah, setelah buka yang tadi itu udah terregistrasi, jadi ini ada link registrasi yang masuk ke email. Oke, kalian tinggal klik aktivasinya. Nah, setelah ini ada pengumuman bahwa registrasi berhasil. Setelah itu kalian tinggal refresh email kalian karena nanti akan ada muncul link lagi
dari OSS-nya mengenai username dan juga password. Nah, ini masih yang tadi, masih link aktivasi, nanti akan muncul sekitar 5 menitan lah. Nah, ini muncul. Nah, untuk username dan passwordnya tuh ada di sini, link ini nanti akan kita isi pas ketika kita mau login. Jadi pastikan ketika kalian isi form login itu sama dengan yang diberikan oleh pihak OSS-nya. Nah, benar-benar dilihat, kalian tinggal copy aja sih sebenarnya. Nah, seperti ini. Kita isi dulu, passwordnya udah kita copy. Setelah itu masukkan captcha. Ini di sini captcha-nya Karangasem dan kalian login. Tara. Nah, ini adalah ini OSS, kita telah berhasil registrasinya. Jadi ini muncul home-nya tuh seperti ini. Jadi nanti ada perseorangan, untuk perusahaan, pengembangan, dan lain-lain. Nah, ini untuk yang non perseorangan, dan kantor perwakilan. Yang perseorangan tuh ada 3, mikro, kecil, menengah. Dan non perseorangan ada PT, badan usaha, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Nah, karena dalam konteks ini kita akan mencoba yang perseorangan. Perseorangan ini ada 3 macam, ada yang mikro, ada yang kecil, dan ada yang menengah. Kalian untuk mencari informasinya bisa klik di salah satu itu. Seperti contohnya kita klik yang perseorangan di bidang yang kecil. Nah, usahanya itu kekayaan bersihnya lebih dari 50 juta, memiliki hasil penjualan lebih dari 100 juta. Dan kalau yang mikro itu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta dan penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Pokoknya penjelasannya itu tinggal kalian klik lah di masing-masing item itu. Oke, terus kita ke bawah. Ini contoh, syarat dan ketentuan untuk yang menengah. Kita tinggal klik aja tuh untuk yang menengah apa aja sih syarat dan ketentuannya. Nah, jadi inilah syarat-syarat dan ketentuan yang menengah, bahwa dia harus memiliki hasil penjualan tahunan sebesar 2,5 miliar. Dan ketentuan-ketentuan ini bisa kalian baca ya. Oke, selanjutnya kita akan mendaftar di bidang yang kecil. Oke, ini kita klik. Setelah itu akan masuk ke step pertama, yaitu data profil. Namun sebelum itu kalian cek lagi kriteria-kriteria usaha mikro dan usaha kecil itu perbedaannya ada di mana. Kalau yang mikro itu memiliki kekayaan bersih paling banyak itu 50 juta. Tapi kalau misalnya usaha kecil mulai dari 50 juta sampai dengan 500 juta gitu. Jadi setelah kalian udah isi nih, nah setelah kalian lihat kriterianya, nah data-datanya tuh udah terisi dari kita isi nick tadi, jadi langsung terisi otomatis. Paling kalian tinggal tambahin data tambahan seperti nomor telepon, nomor fax jika ada, pendidikan terakhir, terus jawab pertanyaan apakah Anda akan melakukan ekspor, kegiatan ekspor, tidak aja ya. Terus NPWP, kalau kalian punya NPWP silahkan diisi. Ini saya mau skip dulu. Terus untuk kekayaan bersihnya itu syaratnya tuh kalau kalian kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah untuk usaha mikro. Tapi kalau kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai 500 itu usaha kecil. Jadi saya mau isi 75 juta rupiah karena saya tadi memilih untuk usaha yang kecil. Oke, setelah itu kalian tinggal klik simpan dan lanjutkan. Setelah loading nanti kita akan masuk ke data usaha, itu step 2-nya. Setelah itu klik yang di atas.
Nah, kalian isi nama usaha kalian tuh apa. Ini kita isi, kita contohnya mau isi apa ya? Mungkin kita isi Widya Sobat Online ya. Oke, kita isi Widya Sobat Online. Nah, setelah itu kita pilih KBLI. Jadi KBLI itu adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jadi itu tuh semacam kode khusus dari bidang usaha. Jadi kayak semacam misalnya nih kalian jualan makanan. Nah, itu kode khususnya mungkin nanti di jasa perdagangan. Nah, nanti di bawahnya jasa perdagangan tuh ada catering, terus cateringnya itu nanti ada restoran, warung kecil, warung menengah, seperti itulah intinya. Nah, setelah kalian pilih KBLI 5 digit. Nah, kalau kalian nggak tahu kodenya seperti apa, kalian bisa langsung cek di oss.go.id. Nah, di sini lagi kembali ke sini kalian cek. Nah, kalian bisa cek di informasi itu memberitahu kita mengenai cara pengisian kolom-kolom tadi. Nah, kita kalau untuk ngecek kodenya kita masuk ke referensi. Nah, di daftar itu, setelah itu kita tinggal cari kode yang sesuai bidang kita. Kayak saya jasa apa ya? Jasa impor kali ya, coba. Jasa impor apa jasa pendidikan? Jasa impor belum keluar, jasa pendidikan, kita search. Nah, kita cari satu-satu deh tuh yang sesuai sama bidang usaha kita. Kayaknya kurang pas nih. Kita cari yang lain. Jasa pembelian gak ada juga, jasa pembayaran gak ada juga, jasa perdagangan juga gak ada. Jasa impor atau langsung impor ya, import. Oke nih ada ya. Jadi jasa import itu KBLI-nya 9411 impor. Oh sorry, jadi ini kodenya tuh yang 85491 jasa pendidikan, manajemen, dan perbankan. Jadi intinya kalian tuh cari aja yang sesuai kalian, yang sesuai bidang usaha kalian. Setelah kalian temukan kode KBLI-nya, kalian tinggal masuk ke kolom yang tadi kita harus isi. Nah, di sini kalian isi. Kita cari deh tuh kodenya yang tadi kita sudah cek dan kita lihat nih. Kodenya seperti itu 85491. Kita cari habis itu kita cari cepat aja, cari aja angkanya 85491. Setelah dapat 8541, nah itu dia. Setelah itu kalian masuk sarana usaha yang digunakan. Misalnya komputer, modem gitu. Pokoknya sarana usaha yang kalian gunakan tuh apa aja gitu. Kalau misalnya catering itu kan tempat makan, seperti itu. Nah, alamat usahanya kalian isi selengkap mungkin. Oke, sebentar saya isi dulu. Nah, setelah itu kalian isi provinsinya, kabupaten dan kotanya, kecamatan, kelurahan atau desa, status tempat usaha, jumlah tenaga kerja orang, dan modal usaha. Pokoknya kalian isi yang bintang-bintang merah itu wajib diisi, jangan sampai kelewat karena nanti kita tidak akan bisa ngelanjutin ke step selanjutnya. Seperti itu. Nah, kita ke bawah, pilih kawasan. Nah, kalau Batam itu kan FTZ. Status tempat usaha misalnya sewa. Jumlah tenaga kerja 6 misalnya kan. Modal usaha
Itu sekitar kita isi aja 55 juta. Perkiraan hasil penjualan per tahun, karena ini tadi mikro kecil kita pilih, jadi itu kan kekayaan mulai dari 50 sampai 500 ya. Nah ini kita isi aja penghasilannya kira-kira 120 juta aja deh. Berarti modal usahanya sekitar 25 juta kita ganti. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, setelah ini ada pemberitahuan sukses. Itu tanda kalian udah berhasil. Nah, setelah itu kalian klik yang hijau. Oke, kita masuk ke step 3. Ini adalah form izin lokasi dan lingkungan. Kalian klik yang itu. Tapi kalau misalnya kalian tidak perlu izin lingkungan dan tanda bukti pendaftaran, itu tidak usah diklik. Nah setelah itu kita klik lagi box yang warna hijau. Setelah itu kita preview data NIB kita. Jadi NIB ini adalah nomor induk berusaha. Jadi dia itu semacam seperti KTP, tapi kalau KTP itu kan tanda identitas kita sebagai kependudukan. Nah kalau ini tuh tanda identitas kita berusaha. Seperti itu. Nah ini kita cek lagi apakah data-data semuanya sudah benar. Intinya itu NIB itu fungsinya sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan nomor induk kepabeanan. Oke, setelah kalian cek itu udah semua lengkap dan semuanya sudah benar, kalian tinggal back. Nah kalian lihat untuk preview data izin usaha. Nah ini datanya jadi beda ya sama NIB tadi. Kalau ini data izin berusaha. Kalau yang tadi itu adalah data nomor induk berusaha. Nah ini data-datanya semua bisa dicek ulang. Nah setelah data kalian merasa sudah benar semua, kalian tinggal klik pernyataan bahwa data kalian itu telah diisi dengan lengkap dan juga benar. Setelah itu kalian tinggal masuk ke step terakhir, yaitu tinggal kalian cetak DNIB dan juga data izin berusahanya. Nah itu semua tadi langkah-langkah bagaimana cara mendaftar di OSS, khususnya bagi kalian pelaku usaha di mikro kecil. Nah mudah banget kan? Jadi aku ingin pertegas lagi bahwa sistem OSS ini sangat mempermudah kita bagi pelaku usaha. Selain mudah, yang tadi aku juga udah bilang, kalian tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor perizinannya. Dan yang ketiga, ini tidak berbayar, jadi ini gratis. Nah, jadi kalian tuh tidak perlu membayar sepersen pun, dan ini prosesnya cuma 5-10 menit, izin kalian itu sudah jadi. Sangat mudah bukan? So bagi kalian pelaku usaha, yuk buruan daftar izin di OSS.